Keadilan sosial dalam Islam pengarang Hamka, halaman 42 sampai dengan halaman 43. Potong tangan, hukuman mencuri ialah dipotong tangan. Kaum muslimin yang belum mendalam selidiknya tentang ajaran agamanya minta supaya hari ini berdiri pemerintahan Islam, maka hari ini juga seluruh pencuri ditangkap dan dipotong tangannya. Dan musuh Islam yang hanya mendengar propaganda buruk tentang Islam, jika mendengar orang menyebut negara Islam maka potong tangan itulah yang teringat olehnya lebih dahulu. Sehingga timbullah takutnya dan timbullah tuduhan bahwa hukum Islam itu amat kejam. Hukum potong tangan memang ada. Dan itu adalah hukuman maksimum. Panjang lebar perkara ini telah dibicarakan oleh ahli fikih Islam. Berapa di angka curian yang harus dilakukan potong tangan? Dan bila waktunya Khalifah Umar pernah menahan hukum itu jangan dilakukan dahulu, yaitu di waktu musim paceklik orang terpaksa mencuri karena tidak makan. Pernah kejadian beberapa orang budak yang diserahi oleh tuannya mengurus harta bendanya khianat akan penyerahan itu, dari mencuri nyata mereka dihukum, tetapi setelah dilakukan penyelidikan ternyata bahwa tuan yang empunya harta tidak mengurus makan minum orang-orang yang bersalah itu dengan beres, maka berbaliklah hukum, bukan si pencuri yang dipotong tangan melainkan yang empunya harta yang harus membuat perhitungan dengan hakim. Lantaran perbuatan yang jelas dari kebijaksanaan Umar ini, pemerintahan Islam pun dapat mengambil kesan bahwa bukan setiap waktu saja hukum demikian harus berlaku. Hakim Islam tidak hanya akan segera memotong tangan sebelum dilihatnya sebab-sebab yang lain, kekusutan ekonomi amat erat pertaliannya dengan kejahatan. Kewajiban memotong tangan adalah kewajiban yang kedua. Adapun yang pertama ialah usaha pemerintah memperbaiki penghidupan rakyat, mempertinggi pendidikannya dan menunjukkan jalan berusaha. Hakim Islam harus tahu mana yang terpaksa mencuri karena lapar dan mana yang mencuri karena semata kejahatan. Hukum potong tangan mesti ada. Kalau hari ini dunia karena pengaruh peradaban Kristen yang menyambut dari kode Romawi menolak hukum potong tangan itu, maka suatu waktu mereka mesti menerima. Menurut keterangan Mr. Yusuf Wibisono yang pernah menjadi utusan ke Moskow dari pemerintah, dia sendiri kecurian pulpen dari dalam sakunya. Bukankah di seluruh dunia hari ini dipropagandakan bahwasanya di Rusia tidak ada lagi kejahatan karena ekonomi sudah beres, tidak ada lagi pelacuran, pencurian dan lain-lain. Kalau keterangan itu sudah tidak dapat dibantah lagi dan ekonomi serta penghidupan rakyat telah terjamin padahal masih ada yang mencuri, apakah yang pantas hukumannya? Saya rasa kalau diktator Stalin tahu bahwa seorang diplomat asing kecurian pulpen di Moskow dan yang mencuri itu tertangkap, saya rasa bukan pergelangan tangannya melainkan lehernya yang akan dipotong. Hukuman itu akan tetap terlukis dan edaran pikiran manusia. Pada suatu tempat dan pengaruh zaman belum boleh dijadikan ukuran untuk menghapuskan hukum yang termaktub dalam kitab suci. Kita sama menuju kepada masyarakat yang adil, kepada keadilan sosial, kepada pembahagian rezeki, tetapi ilmu jiwa pun mengakui bahwasanya ada beberapa sifat-sifat dan bentuk jiwa manusia yang tidak termakan oleh teori perbaikan ekonomi. Hanya potong tangan yang dapat menjadi obatnya. Suatu waktu memotong tangan seorang pencopet lebih berfaedah buat mengurangi kejahatan copet dan curi yang telah bersimaharajalela ini. Timbul golongan yang tidak suka lagi mencari rezeki dengan jalan halal, hanya semata-mata mencuri. Awasilah pulpenmu jika naik tram dan awasi kantong serta dompetmu. Kadang-kadang menjalar kepada pencurian terompah di masjid, bukan? Bukan semata-mata telah mencuri saja baru dipotong tangan. Banyak penyelidikan yang harus dilakukan lebih dahulu dan banyak pula sebab musabab yang harus diketahui, dan memang ada satu waktu hakim harus melakukan potong tangan.